Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini sangat spesial buat kalian semuanya ya, karena Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang sejarah dan biografi Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal informasi serta ilmu pengetahuan berikutnya. Oke, terima kasih atas dukungannya ya. Dan langsung saja ke pokok pembahasannya. Sejarah dan biografi Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo, putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ini menjadi salah satu pahlawan yang cukup dikenal sebagai pemimpin perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang untuk mendapatkan keadilan dari sikap penjajah Belanda yang melakukan penindasan kala itu. Belanda menyewakan tanah kepada petani pribumi secara semena-mena, sedangkan kepada pengusaha swasta sewa diberikan tanpa batasan agar bisa dijadikan lahan perkebunan. Biografi Pangeran Diponegoro mengutip dari buku Sejarah Indonesia yang disusun Erson Towi. Pangeran Diponegoro dikenal karena Perang Jawa. Perang ini terjadi selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang tersebut menewaskan banyak orang ketika pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock dari Belanda berusaha mengalahkan penduduk. Sekitar 200.000 orang tewas dalam pertempuran, sedangkan pihak Belanda kehilangan 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau meninggal di usia 69 tahun. Mengutip kemsos.go.id, Pangeran Diponegoro mendapatkan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh UNESCO pada 21 Juni 2013. Babat Diponegoro ditetapkan sebagai Memory of the World. Perang Jawa terjadi karena pangeran tidak ingin Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Mengutip dari laman kemdikbud.go.id, tahun 1821 terjadi penyalahgunaan penyewaan tanah karena warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Petani lokal menderita karena penyewaan lahan tanah. Dekrit yang dikeluarkan oleh Van der Capellen dikeluarkan pada 6 Mei 1823. Pada 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan cara membatalkan pajak yang digunakan kepada petani di Tegal Rejo, bisa membeli senjata dan makanan. Alasan lain perlawanan terhadap Belanda yakni ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak dan membuat rel kereta api melewati makam para leluhur. Peristiwa tersebut terjadi di Mei 1825, di mana Hendrik Simiserit yang merupakan residen Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal memutuskan memperbaiki jalan kecil di Yogyakarta. Proses pembangunan dilakukan dari Yogyakarta ke Magelang. Patok-patok dipasang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sementara itu, Patih Danureja tidak memberitahu pada pangeran tentang patok itu. Patok-patok tersebut kemudian diganti menjadi tombak untuk pernyataan perang. Perlawanan Pangeran Diponegoro. 5 tahun perang Tegal Rejo.
Sebelum perang dimulai pada 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati untuk memimpin pasukan Jawa Belanda. 2 bupati tersebut diminta menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Kediaman Pangeran Diponegoro dirusak dan terbakar. Namun keluarga dan pasukan bergerak ke arah barat untuk menyelamatkan diri. Mereka sampai di desa Dekso, Kabupaten Kulon Progo, sampai kemudian perjalanan diteruskan ke arah selatan. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke daerah perbukitan Selarong. Beliau menjadikan Goa Selarong sebagai markas besar. Goa Selarong berada 5 km dari arah barat kota Bantul. Pangeran Diponegoro juga menempati Goa Kakung yang berada di sebelah barat dan digunakan sebagai tempat pertapaan. Perang di Tegalrejo berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro bersama petani dan golongan priai menyumbangkan uang dan barang-barang untuk dana perang. Sebanyak 15-19 pangeran bergabung dengan Diponegoro untuk berperang. Mereka memakai semboyan Sadumuk Batuk, Sanyari Bumi Ditoi Tekan Pati, yang artinya sejari kepala sejengkal, tanah dibela sampai mati. Perang Tegalrejo juga menjadi perang jihad melawan Belanda. Pangeran Diponegoro merupakan sosok religius yang dikeluarkan dari istana karena Belanda. Letnan Jean Nicolas de Thierry menggambarkan penampilan Pangeran Diponegoro. Beliau memakai serban berwarna putih dan busana gaya Arab. Pertempuran semakin sengit ketika suatu wilayah dikuasai Belanda di siang hari. Kemudian ketika malam hari wilayah tersebut direbut kembali oleh pribumi. Beberapa peperangan besar oleh rakyat pribumi dilakukan ketika musim hujan. Para senopati bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Ketika musim hujan, gubernur Belanda melakukan usaha seperti gencatan senjata dan berunding. Hujan deras di daerah tropis menyebabkan pasukan Belanda terhambat. Pasukan ini terkena malaria, disentri, dan penyakit yang menyebabkan kondisi fisik melemah. Belanda akhirnya menyebarkan provokator dan mata-mata yang berada di desa dan kota. Provokator ini untuk menghasut dan memecah belah anggota keluarga pangeran dan pasukan. Tetapi pejuang pribumi tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap. Tahun 1827, Belanda menggunakan sistem benteng untuk menyerang Pangeran Diponegoro. Kemudian tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual dan membantu pemberontakan, ditangkap oleh Belanda. Belanda juga melakukan perang saudara antara pihak keraton. Hal ini membuat beberapa orang berpihak pada Diponegoro dan ada yang melawan. Kemudian pada 28 Maret 1830, Jenderal De Cook berhasil menangkap pasukan Diponegoro di Magelang. Mereka melakukan siasat dan berunding untuk menangkap Diponegoro. Akhirnya beliau menyerahkan diri untuk ditangkap, asalkan pasukannya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Sebelum diasingkan ke Manado, Diponegoro sempat disekap di penjara bawah tanah Staduis. Kemudian beliau dipindahkan ke Ujung Pandang dan meninggal dunia pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam. Mengutip dari jakartatourist.go.id, di Jakarta ada nama jalan di Menteng untuk menghargai dan mengenang jasa pahlawan. Pangeran Diponegoro juga dibuatkan sebuah monumen yang menghiasi pelataran di Monas. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai sejarah dan biografi Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya. Jangan sampai kalian tertinggal informasi berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.